Selamat sore Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat-hikmat, membuat kami bijaksana memahami hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Engkau senantiasa yang menyelimuti kehidupan kami di balik kuat kuasa-Mu, di balik cinta kasih-Mu, sehingga kami bisa kuat. Kami juga bisa berkuasa dalam nama Yesus. Terdengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Amin. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Demikian firman Tuhan. Ada kata akhirnya. Berarti selama ini dalam proses apapun menuju akhir apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia melihat bahwasanya ada banyak orang yang lemah menghadapi tantangan dari luar, menghadapi tantangan dari dalam, menghadapi tantangan soal iman percaya, menghadapi tantangan soal kehidupan yang terkait dengan ekonomi, menghadapi tantangan yang terkait dengan sosial budaya, dengan yang lain-lain. Saudara juga di konteks hidup saudara sekarang yang mendengarkan sabda ini mengalami yang seperti itu mungkin bukan? Saudara bisa mengalami pergumulan yang sangat keras di dalam gereja, di masyarakat, dalam sosial dengan yang lain. Karena apa? Karena bisa saja tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena bisa saja kita nggak mampu untuk mengikuti secara garis besar pemikiran benang merah yang berjalan di dalam konteks itu. Di konteks politik, konteks adat, sosial, pendidikan, budaya dengan yang lain. Alhasil membuat kita mungkin putus asa, apalagi mungkin diperhadapkan kepada anak-anak kita yang tidak begitu jelimet untuk mengikuti perkembangan di tengah-tengah dunia ini yang selalu menyedot tenaga, pikiran, dan termasuk materi. Ingat saja misalnya dengan pertumbuhan masa kini, soal begitu melejitnya IT. Semua anak-anak meski megang handphone, mereka selalu sering diperhadapkan dengan handphone, dengan gadget, dan itu membutuhkan materi dengan yang lain-lain. Anak-anak bisa senang saat itu tapi bisa dungu, tidak memperdulikan secara sosial orang tuanya, pendidikan orang tuanya, tidak kontak dengan wajah secara psikologis dengan yang lain-lain. Dan kita bisa saat tertentu nanti tercecer frustrasi akibat hal-hal yang seperti itu. Dan akhirnya kita lemah dan tidak kuat. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa ada roh Tuhan, bahwa ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Ending dari segalanya kita harus kuat. Oleh karena itu dari awal di pertengahan juga harus kuat. Kuat dalam firman Tuhan, kuat dalam Tuhan. Karena itu semua proses kehidupan, day by day, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sampai tahun masuk tahun, dalam semua pertumbuhan apapun yang ada di sekitar kita, meski disikapi melalui firman Tuhan, meski disikapi dalam kuat kuasa firman Tuhan, agar firman Tuhan mampu menyeleksi dan itu memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Dalam Tuhan kita harus kuat. Dalam Tuhan sungguh-sungguh kita bisa berkuasa. Karena Roh Kudus-Nya sungguh-sungguh membimbing kita, menguatkan kita, memberikan kuasa. Roh Kudus Allah memberikan kuasa, menseleksi, menfilter yang tidak baik. Kita harus menguasai segalanya demi untuk kemuliaan Tuhan. Karena saudara dan saya sudah menerima kuasa dari Roh Kudus Allah untuk menfilter, untuk menseleksi segala sesuatu sehingga yang berdampak baiklah, yang cocok untuk kita dan yang cocok untuk anak kita. Saudara berkuasa, berkekuatan, berkuasa dan berkekuatan yang dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami kuat hingga saat ini dan kuasa ada dalam hidup kami, menguasai diri kami dari yang jahat, karena firman Tuhan senantiasa menguatkan kami. Terima kasih atas sabda-Mu yang mengingatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.